Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Bagaimana nih suasana tahun baru di rumah masing-masing? Nah, tidak terasa ya, sudah berganti tahun. Nah, hari ini kita kembali belajar lagi. Kali ini kita akan belajar mengenai kalimat efektif. Ada yang tahu tidak kalimat efektif itu apa? Nah, sebelum kita mulai, kalimat itu kan terdiri dari beberapa klausa. Klausa terdiri dari beberapa frasa, frasa terdiri dari beberapa kata, kata terdiri dari beberapa huruf. Nah, itu mengingatkan saja ya, terkait pelajaran sebelumnya. Baik, kita perhatikan dua contoh kalimat berikut ini. Kalimat pertama, ibu pergi ke toko sebelah agar supaya dapat membeli beras. Lalu kalimat kedua, ibu pergi ke toko sebelah agar dapat membeli beras. Kira-kira mana yang termasuk kalimat efektif? Yang kalimat pertama atau kalimat kedua? Baik, sudah ada jawabannya. Katanya kalimat kedua. Ada juga yang menjawab kalimat pertama. Kira-kira yang betul yang mana ya? Kita lihat, ternyata yang benar adalah kalimat kedua. Kenapa? Kita lihat kalimat pertama dulu. Ibu pergi ke toko sebelah agar supaya dapat membeli beras. Nah, kawan-kawan, kita lihat ya kalimat pertama. Kenapa sih bisa tidak efektif? Karena ada pemborosan kata. Mana pemborosan katanya? Di agar supaya. Kalau ada kasus seperti ini, kawan-kawan cukup pilih satu karena maknanya sama. Mau agar atau mau supaya. Contohnya, ibu pergi ke toko sebelah agar dapat membeli beras. Ini benar. Atau kawan-kawan bisa juga, ibu pergi ke toko sebelah supaya dapat membeli beras. Nah, kawan-kawan pilih salah satu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bisa kita lanjut? Nah, dari contoh tersebut, kira-kira kawan-kawan bisa tidak menyimpulkan apa sih kalimat efektif itu? Nah, kalimat efektif itu kalimat yang disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami. Fungsinya untuk menyampaikan pesan atau gagasan kepada pembaca biar tidak bertele-tele. Nah, syarat-syarat kalimat efektif itu ada 4, kawan-kawan. Yang pertama, sesuai EYD. EYD itu apa? Ejaan yang disempurnakan. Pembaca akan mudah memahami apa yang kita tulis. Lalu yang kedua, itu sistematis. Nah, kalau kalimat efektif, minimal memiliki fungsi kalimat, subjek, dan predikat. Lalu yang ketiga ada tidak boros dan bertele-tele. Hindari ya kawan-kawan penghamburan kata pada kalimat efektif. Lalu yang keempat, tidak ambigu. Ambigu ya, itu apa? Multitafsir, bermakna ganda, dan rancu. Jadi tidak mudah dimengerti ambigu itu. Lalu, ciri-ciri kalimat efektif ada 5. Yang pertama, kepadan struktur. Yang kedua, kehematan kata. Yang ketiga, kesejajaran bentuk. Yang keempat, ketegasan makna. Dan yang kelima, kelogisan kalimat. Kita lihat satu-satu. Nah, yang pertama, kesepadanan struktur. Kita lihat memiliki fungsi kalimat minimal, subjek, dan predikat. Nah, lihat contoh, adik itu tidur sekarang. Adik itu satu kesatuan subjek ya kawan. Lalu tidur itu ada predikat, dan sekarang itu adalah keterangan. Ini padan ya strukturnya karena ada fungsi kalimat subjek dan predikat dan ditambah keterangan. Lalu yang kedua, jangan ada preposisi di depan subjek. Preposisi itu apa? Kata depan. Kepada dari bagi. Oke, contohnya, bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Nah, tidak boleh ada bagi atau preposisi di depan kalimat. Hapus saja, jadi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Lalu hati-hati menggunakan konjungsi di depan predikat. Dia yang pergi meninggalkan saya. Dianya subjek, perginya itu predikat. Jadi tidak boleh ada konjungsi depan predikat. Jadi hapus saja kawan. Jadi dia pergi meninggalkan saya. Jangan ada subjek ganda. Adik demam sehingga adik tidak dapat pergi ke sekolah. Kan sudah di awal sudah dijelaskan ya, adik demam.
Jadi selanjutnya tidak perlu pakai adik lagi, karena sudah tahu pasti yang demam itu dan tidak pergi ke sekolah itu kan adik. Jadi adik demam sehingga tidak dapat pergi ke sekolah. Lalu penyebab pemborosan kata. Nah, kalimat efektif itu harus hemat-hemat kata. Yang pertama ada kata jamak. Contohnya, para siswa-siswi, semua bapak-bapak, dan lain-lain. Kenapa itu boros kata? Nah, karena para itu kan sudah merujuk pada lebih dari satu orang. Siswa-siswi apalagi siswanya lebih dari satu orang. Jadi kalau ada kasus seperti ini, kawan-kawan tinggal pilih salah satu, mau para siswa atau siswa-siswi. Begitu juga dengan semua bapak-bapak, semua bapak atau bapak-bapak. Nah, di sini ada sinonim. Contoh, dia masuk ke dalam kelas. Kenapa salah? Karena kalau masuk itu sudah pasti ke dalam, kawan-kawan. Jadi kalau ada, nggak mungkin kan kalau misalkan ke atas, ke bawah, ke samping dan lain-lain. Kalau masuk sudah pasti ke dalam. Jadi kalau ada kasus seperti ini, efektifnya adalah dia masuk ke kelas. Baik, kesejajaran bentuk, imbuhan yang digunakan paralel dan konsisten. Hal yang harus diperhatikan mengenai sampah yaitu membuang, memilah, dan pengolahannya. Ini sedikit tidak sejajar ya, bentuknya mana yang tidak sejajar? Betul sekali, pengolahannya. Kenapa? Karena di kata-kata sebelumnya itu menggunakan imbuhan me, seperti membuang, memilah. Tiba-tiba terakhir pengolahannya kita ubah ya. Pengolahannya menjadi mengolahnya. Jadi hal yang harus diperhatikan mengenai sampah yaitu membuang, memilah, dan mengolahnya. Ketegasan makna memberikan efek penegasan, larangan, perintah, atau anjuran umumnya menggunakan partikelah ataupun. Contoh, sapulah lantai rumahmu agar bersih. Memakai artikelah pada setelah kata sapu itu kan menegaskan kalau kamu itu harus menyapu lantai ke rumah kamu agar bersih. Ini merupakan kalimat perintah karena ada tanda baca, tanda seru. Dan penggunaan partikelah ataupun ini membuat makna kalimat menjadi tegas atau ditekankan maksud kalimat itu tuh apa. Baik, kelogisan kalimat. Kalimat efektif itu harus mudah dimengertikan dan logis. Contohnya kepada pimpinan kota. Waktu dan tempat dipersilakan. Kawan-kawan, yang dipersilakan itu pimpinan kota atau waktu dan tempat? Betul sekali, yang dipersilakan itu pimpinan kota. Waktu dan tempat itu tidak bisa dipersilakan. Jadi, kita bisa mengubah menjadi kepada pimpinan kota dipersilakan. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai kalimat efektif, syarat-syaratnya, dan lain-lain, mari kita coba berlatih kalimat efektif. Baik, perhatikan kalimat-kalimat di bawah ini. Apa pertanyaannya? Kalimat tidak efektif ditunjukkan pada kalimat nomor 1. Pemberian penghargaan dapat menstimulis semangat berkarya pemuda. Kurangnya apresiasi dapat mengakibatkan malasnya pemuda dalam berkarya. Lalu yang ketiga, Aris menabung dengan tujuan ingin membeli mobil baru. Yang keempat, Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Nah, ini sudah sangat terlihat mana yang tidak efektifnya. Kira-kira jawabannya apa? Ada yang bilang 4, ada yang bilang 2. Kita lihat coba jawabannya. Jawabannya adalah D4, adanya pemborosan kata. Kita lihat, Bu Ina menyeduhkan teh hangat yang sangat manis sekali ke dalam cangkir kami. Ini benar-benar boros katanya, kawan. Kenapa? Karena yang sangat manis sekali itu cukup saja. Mau sangat manis atau manis sekali karena maknanya sama. Kita semua tahu teh hangat yang dibuat Bu Ina itu sangat manis. Intinya seperti itu, kawan. Jadi jawabannya adalah 4. Baik, yang kedua, kalimat yang tidak padu dalam paragraf di atas ialah berarti kalimatnya tidak nyambung ya. Di paragraf ini, Husain menasihati Ani agar dirinya belajar mengendarai sepeda motor supaya dirinya tak selalu menggantungkan dirinya kepada Husain untuk mengantarnya kemana-mana. Kini Husain telah sibuk bekerja sehingga tak punya banyak waktu untuk mengantar Ani pergi ke kampusnya. Bulan depan, Ani sudah mulai aktif kuliah, ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Nah, kalimat yang tidak padu adalah Kak kasih waktu ya untuk menjawab pertanyaan ini. Baik. Oke, jawabannya adalah D.
Nah, pokok kalimatnya ini tuh intinya Husen tuh minta Ani agar belajar mengendarai sepeda motor. Lalu di kalimat kedua itu ada alasan kenapa sih Ani itu harus belajar sepeda motor? Oh, supaya tidak Ani itu tidak ketergantungan dengan Husen. Lalu Husen kan sibuk bekerja, makanya nggak bisa antar Ani. Nah, Ani itu bulan depan nih sudah mulai aktif kuliah. Nah, lagi pembahasan Ani harus belajar mengendarai sepeda motor, tiba-tiba di kalimat terakhir ia mendapatkan beasiswa bidik misi di kampusnya. Jadi tidak sesuai, tidak padu, dan kurang nyambung. Kalau kita lihat paragraf ini tuh isinya apa. Baik, selanjutnya adalah, nah, perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat efektif ini kita sudah belajar nih. Kawan-kawan, aku pergi ke pasar, kemudian aku pergi ke rumah teman untuk bermain sepeda sepak bola. Pergi ke pasar dan pergi ke rumah teman untuk bermain sepak bola, subjeknya sama atau beda? Sama ya, si aku. Jadi kalau begitu, ya sudah, akunya satu saja. Jadi mana kira-kira yang benar? Baik, B. Aku pergi ke pasar, kemudian ke rumah teman untuk bermain sepak bola. Betul sekali, kawan-kawan. Nah, hari pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga setelah pembelajaran hari ini kawan-kawan bisa bilang nih ke teman-teman kawan-kawan, ternyata kalimat efektif itu mudah ya dipelajari. Selamat bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.